Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepam Zana Putra dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas kelompok bahasa Indonesia. Kelompok saya beranggotakan Ramaniza Adinda Maharani dan Windianti Olivia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat verbal. Kalimat verbal berasal dari kata verb, yang berarti kata kerja. Kalimat verbal adalah kalimat yang mempunyai kata kerja atau verb. Kalimat verbal sering ditemukan dalam tulisan-tulisan bahasa Indonesia, karena setiap kalimat yang predikatnya merupakan kata kerja dan tanpa memperhatikan posisinya adalah kalimat verbal. Kalimat verbal merupakan kalimat yang tersusun dari subjek, predikat, dan bisa ditambah dengan objek, pelengkap, serta keterangan. Struktur kalimat verbal. Subjek. Subjek merupakan bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tindakan, keadaan, masalah, atau segala sesuatu yang menjadi hal pokok, suatu pembicaraan dan dapat diterangkan oleh predikat. Fungsi subjek ini dapat diisi oleh kata benda atau frasa norma, klausa maupun frasa verba. Contoh, dosen suka membaca, kursi dosen bagus, yang memakai baju putih itu dosen saya. Predikat. Predikat merupakan unsur utama suatu kalimat di samping subjek, yang merupakan inti dari kalimat. Unsur pengisi predikat suatu kalimat dapat berupa kata, misalnya verba, adjektiva, atau nominal, numeral, dan profesional. Selain itu, dapat pula berupa frasa, misalnya frasa verbal, frasa adjektival, frasa nominal, frasa numeralia, atau bilangan. Perhatikan beberapa contoh kalimat di bawah ini. Kiki belajar di kamar. Ibu memasak tumis kangkung. Aldi sedang membaca koran. Itulah beberapa contoh predikat. Seterusnya, objek. Objek adalah suatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Sama seperti subjek, objek dapat berupa kata-kata benda, misalnya ayah, harimau, ayam, dan lain-lain. Objek bukan unsur wajib dalam kalimat. Keberadaannya umumnya terletak sebagai predikat yang berkategorikan verba transitif, kalimat aktif transitif, yang setidaknya mempunyai 3 unsur utama, subjek, predikat, dan objek. Objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Demikian pula, objek pada kalimat pasif akan menjadi subjek jika kalimat dijadikan kalimat aktif. Objek umumnya berkategori nominal. Contoh objek, adik bermain layangan, Aldi membeli sebuah buku, kelinci itu memakan wortel, dan lain-lain. Seterusnya, keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan ini dapat berupa kata, frasa, atau kalimat. Keterangan yang berupa frasa ditandai oleh preposisi, seperti di, ke, dari, dalam, pada, kepada, terhadap, tentang, oleh, dan untuk. Keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan kata penghubung, seperti ketika, karena, meskipun, supaya, jika, dan sehingga. Berikut ini beberapa ciri unsur keterangan. Bukan unsur utama, tidak bersifat wajib seperti subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Tidak terikat posisi, memiliki kebebasan tempat dari awal, di akhir, atau di antara subjek dan predikat. Jenis keterangan. Di dalam sebuah kalimat keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Keterangan di dalam kalimat dapat berupa keterangan tempat, di rumah, di pasar, dan lain-lain. Keterangan cara, dengan tepat, dengan serius, dengan bersemangat, dan lain-lain. Keterangan tujuan, seperti agar lulus ujian, untuk bertemu ibunya, supaya bersin, dan lain-lain. Keterangan alat, menggunakan pisau, mengendarai motor, menggunakan sekop, dan lain-lain. Keterangan waktu, pada hari Minggu, jam 9 malam, pada musim kemarau, dan lain-lainnya. Keterangan penyerta, beserta ayahnya, dengan ibunya, ditemani kakaknya, dan lain-lain. Keterangan dibedakan berdasarkan perannya di dalam kalimat. Keterangan waktu. Keterangan waktu dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat. Keterangan yang berupa kata adalah kata-kata yang menyatukan waktu, seperti kemarin, besok, sekarang, kini, lusa, siang, dan malam. Keterangan waktu yang berupa frasa merupakan uraian kata yang menyatakan waktu, seperti kemarin, pagi, hari, Senin, 7 Mei, dan minggu depan. Keterangan waktu yang berupa anak kalimat ditandai oleh konjungtor yang menyatakan waktu, seperti setelah, sesudah, sebelum, saat, sesaat, waktu, dan ketika. Contohnya, minggu depan akan dilaksanakan ujian tengah semester. Baiklah, kita menuju struktur yang terakhir. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang fungsinya seperti objek, tetapi yang membedakannya adalah pelengkap tidak bisa dirubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Pelengkap biasanya terletak setelah predikat atau objek. Pelengkap dan objek memiliki kesamaan pada kedua unsur kalimat ini adalah bersifat wajib ada karena melengkapi makna verba predikat kalimat, menempati posisi di belakang predikat, dan tidak didahului preposisi. Perbedaannya terletak pada kalimat pasif. Pelengkap tidak menjadi subjek dan kalimat pasif jika terdapat objek dan pelengkap dalam kalimat aktif. Objeklah yang menjadi subjek kalimat pasif, bukan pelengkap. Contoh kalimat pelengkap, Indonesia berdasarkan Pancasila. Aldi ingin selalu berbuat kebaikan. Kakak Aji tersandung batu. Mahkota itu bertahtakan berlian. Ciri-ciri kalimat verbal. Kalimat verbal dalam sebuah kalimat bisa dikenali dengan beberapa ciri di bawah ini. Digunakan sebagai predikat atau inti predikat dalam sebuah kalimat. Mengandung makna dasar dari sebuah perbuatan atau aksi, proses, serta keadaan yang bukan merupakan sifat. Tidak dapat diberikan prediksi berarti paling, khususnya pada verba yang menjelaskan suatu keadaan. Lain 3 ciri di atas, verbal juga memiliki ciri lainnya, yakni dapat berposisi untuk memberikan perintah atau bersifat imperatif secara langsung dalam sebuah kalimat. Fungsi kalimat verbal. Fungsi utama verba ialah sebagai predikat atau inti predikat dalam sebuah kalimat. Namun, verba memiliki beberapa fungsi lainnya sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah kalimat. Verbas serta frasa. Verbas bisa berfungsi sebagai predikat. Contohnya, orang tua, dia sangat suka berkebun. Verba serta frasa. Verba bisa berfungsi sebagai subjek. Contohnya, berolahraga tiap hari membuat tubuh kita sehat. Verba serta frasa. Verba bisa berfungsi sebagai objek. Contohnya, Adi mencoba tidur tanpa bantal. Verba serta frasa. Verba sebagai pelengkap. Contohnya, Nadia sudah lama berhenti menari. Verba dan frasa. Verba sebagai keterangan. Contohnya, Theo datang berkunjung ke kami kemarin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam verb. Sebagai kata kerja, berikut kelompok verba, yakni verba asal,
Jenis verba ini diklasifikasikan dalam bentuk verba berdasarkan bentuknya. Verba asal bersifat tunggal dan tidak digabungkan afiks lainnya. Jenis verba ini dapat digunakan dalam kalimat formal ataupun informal. Contohnya, jadi, hilang, dan lain sebagainya. Verba turunan. Jenis verba ini termasuk dalam kelompok verba berdasarkan bentuknya. Verba turunan dihasilkan dari proses morfologis, sehingga bentuknya lebih kompleks atau memiliki lebih dari dua morfem. Contohnya, mengambil, dilempar, menjalankan, dan lainnya. Verba transitif. Verba transitif adalah jenis verba yang membentukkan nomina objek. Dalam kalimat aktif, nomina berfungsi sebagai objek, sedangkan dalam kalimat pasif, objeknya dapat dijadikan subjek. Contohnya, menjajakan, membuat, dan lain sebagainya. Verb intransitif. Jenis verba ini tidak membutuhkan objek dalam suatu kalimat. Verba intransitif bisa berbentuk verba dasar, verba dengan afiks ber, verba dengan afiks ber, kan, verba dengan afiks ter, serta verba dengan afiks ke, an. Contohnya, kelaparan, berpakaian, naik, tertawa, dan lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.